Uang elektronik atau yang kita kenal dengan e-payment saat ini menjadi alat pembayaran yang tengah populer di Indonesia. Jenis penggunaannya pun beragam, mulai dari biaya transportasi dan belanja kebutuhan sehari-hari. Instrumennya telah menjamur mulai dari produk milik BUMN hingga milik startup. Penasaran? Inilah Teknap. Di program Tekno kali ini kita kedatangan bintang tamu dengan Joseph Lumban Gaul atau bisa disapa dengan Abang Jo. Beliau adalah CEO dari Bus Indonesia dan kita di sini mau ngebahas tentang tren pembayaran digital. Langsung aja ya. Halo Bang Jo, apa kabar? Baik ya. Bang Jo, kita langsung aja ya. Kita mau ngebahas tentang pembayaran digital nih. Ada beberapa pertanyaan yang mau kita tanyakan. Langsung aja. Menurut Bang Jo nih, seberapa jauh Bang Jo melihat perkembangan dari pembayaran digital saat ini? Oke. Menurut pandangan saya, pembayaran digital di Indonesia saat ini itu masih cuma bentuk kulitnya ya. Jadi masih dalam bentuk euforia, industrinya lagi belajar, konsumennya juga lagi belajar, dan semua pelaku-pelakunya juga masih belajar. Ya. Jadi masih panjang kalau menurut saya perjalanannya, tergantung bagaimana proses para pelaku ini, mulai para stakeholders lah ya, itu bisa beradaptasi, belajar dengan cepat. Baik. Tapi kan dahulu pembayaran digital ini memang udah ada nih di Indonesia dalam bentuk mungkin instrumen yang lain. Yang jadi pertanyaan, mengapa tren uang digital zaman dulu tuh tidak sepopuler sekarang? Iya. Jadi sebenarnya digital itu kan sebenarnya atau dulu disebutnya elektronik ya. Bahwa elektronik itu pemrosesannya juga digital. Contohnya kita pakai kartu ATM kah, atau kartu debit atau kartu kredit. Ya. Nah, tapi di sana itu mengandalkan adanya mesin. Ya. Jadi ada fisik di penerima pembayaran harus punya mesin. Sementara di konsumen sebagai pembayar dia harus mempunyai kartu. Nah, di belakang mesin dan kartu itu ada yang disebut issuer dan acquirer. Ya, itu ada biasanya bank yang melakukan itu. Nah, jadi sebenarnya tadi pertanyaannya kenapa tidak sepopuler sekarang? Iya, betul. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya lebih mendasar. Waktu itu kenapa sih nggak semua orang bisa punya kartu debit, kartu kredit? Nah, itulah yang disebut dengan inklusi keuangan kita yang masih sangat rendah gitu. Nah, orang-orang yang tidak bisa mendapatkan kartu kredit atau kartu debit itu disebut dengan unbanked population gitu. Nah, sekarang trennya adalah menggunakan digital. Karena apa? Karena menggunakan dua fisik ini selain prosesnya panjang, mahal, investasi yang dibutuhkan juga besar karena melibatkan ada hardware yang harus diinvest oleh siapapun pelakunya. Biasanya acquiring bank yang melakukan investasi di situ. Lalu ada investasi berupa issuance atau meluncurkan kartunya, itu juga biaya kan gitu. Melibatkan biaya logistik segala macam, walaupun tidak semahal mengeluarkan mesin gitu, tetap aja itu menjadi biaya gitu. Nah, itu dari sisi komersial. Dari sisi regulasi, itu masih banyak regulasi-regulasi yang sifatnya tidak masih belum relevan gitu, sehingga sebenarnya secara struktur atau secara tanpa disengaja memang orang-orang yang tidak bisa mengakses layanan keuangan ini memang terexclude dari sistem gitu. Karena sulit sekali buat mereka untuk mendaftarkan diri di bank, menerima layanan dari bank dalam bentuk tabungan yang paling sederhana. Baik. Tapi kan di sini kalau kita lihat ya, masyarakat Indonesia ini nih
masih ragu gitu ya menggunakan metode pembayaran digital. Kira-kira gimana nih cara platform payment gateway mengedukasi masyarakat Indonesia untuk menggunakan pembayaran digital baik dari sisi pengguna maupun merchant-nya? Oke. Jadi sama mungkin kalau kita ingat di awal tahun 80-an ya, orang pakai kartu kredit itu kan masih jarang gitu. Karena orang satu nggak percaya, ya, sangat terbiasa dengan cash gitu kan. Tapi ya cara pendekatannya adalah dengan satu ya edukasi dan juga membuat itu menjadi sebuah kebiasaan gitu. Nah, artinya melibatkan baik merchant maupun konsumen dengan proses-proses edukasi. Nah, sama sekarang juga begitu. Jadi terjadi lompatan kan gitu. Ada dua segmen sebenarnya yang sudah biasa menggunakan kartu, dia untuk pindah menggunakan tanpa kartu itu menjadi sebuah keraguan besar, atau yang belum pernah even menggunakan kartu, yang sama sekali biasa menggunakan tunai, tiba-tiba harus menggunakan digital, yaitu dengan sekarang kan andalannya adalah handphonenya sendiri gitu kan. Nah, orang kan nggak biasanya menolak karena nggak paham gitu kan. Nah, jadi tantangan terbesar dari semua pelakunya itu adalah ya bagaimana mengedukasi. Nah, mengedukasi itu adalah pekerjaan yang sangat mahal, ya kan? Tapi ya disitulah tantangannya untuk para pelaku fintech kah atau para pelaku industri keuangan yang sudah established untuk melakukan inovasi, bagaimana mengedukasinya dengan cara-cara yang digital gitu. Cara digital ya. Baik, ini kayaknya pertanyaan nomor 4 ini masih ada hubungannya dengan nomor 3. Kalau di sini pertanyaannya, keamanan ya masih menjadi alasan utama keraguan masyarakat Indonesia dalam menggunakan layanan pembayaran digital. Bagaimana cara platform payment gateway meyakinkan masyarakat bahwa data mereka aman nih? Ini kayak berhubungan dengan data ya, serta sudah sejauh mana sistem keamanan platform tersebut mampu menjamin keamanan data penggunanya. Oke, jadi keamanan itu menurut saya ada dua, di level apa? Persepsi. Ya, kalau di level persepsi itu tadi saya bilang cara yang terbaik adalah melakukan edukasi dengan cara-cara diberikan pengalaman, ya kan, diberikan disuruh uji cobalah gitu kan. Nah, itu kan persepsi gitu. Kalau secara teknis, apakah transaksi elektronik yang menggunakan kartu lebih aman dari transaksi ini? Enggak juga gitu kan. Ya, dua-duanya punya celah gitu. Tapi tinggal mana yang lebih apa ya, antara keuntungan sama celah atau probabilitas bocornya keamanan transaksi itu gitu. Nah, menurut saya itu sih yang sekarang menjadi tantangan. Jadi kebanyakan para pelaku fintech itu langsung terjun bikin produknya gitu tanpa memikirkan produk ini dipakai oleh manusia gitu. Manusianya itu satu yang paling menentukan apakah manusia ini mau pakai atau enggak, persepsinya dia. Persepsi itu dibangun, atau persepsi tentang, apalagi persepsi negatif, persepsi khawatir itu hanya bisa dikikis dengan pendidikan dan edukasi gitu. Edukasi, semakin banyak wawasannya dia gitu, semakin berani mencoba sedikit demi sedikit, nanti lama-kelamaan dia akan menjadi lebih nyaman gitu. Nah, itu memang pekerjaan yang berat. Ini jadi kita kayak frog leap lah gitu kan ya, prosesnya. Lanjut ya. Ini berbicara soal strategi nih, Bang Jo. Platform payment gateway sudah banyak di Indonesia, namun penggunanya masih sedikit. Apakah strategi yang harus dilakukan payment gateway untuk bersaing nih dengan para kompetitor? Apalagi sejumlah bank juga sudah menawarkan pembayaran digital. Jadi strateginya payment gateway, platform banyak. Justru yang terjadi menurut saya sekarang adalah paradigma atau mindsetnya pelaku payment gateway itu sendiri yang sangat kompetitif ya. Jadi
pada saat mereka berkompetisi dengan gila-gilaan gitu ya, terjadilah bombardir informasi ke konsumen, sehingga konsumen itu kalau istilah bahasa Inggrisnya overwhelmed, kelabakan gitu. Kelabakan menerima ini yang benar yang mana ya. Nah, ujungnya apa yang mereka lakukan, konsumen dalam hal ini sih bagus, jadi dimanja ya dari satu sisi, tapi dimanja itu sebenarnya di sisi jangka panjang itu nggak bagus, karena memanjakan konsumen itu belum tentu mengedukasi dia gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi sekarang, kasih diskon ini, cashback ini. Konsumen sebenarnya hanya mengejar cashback ya, tapi esensi dari menggunakan digital payment ini dia nggak paham. Nah, demikian juga merchant atau penerima pembayaran itu juga dia ya udahlah, mumpung ada yang subsidi ya saya terima aja, toh saya dapat traffic gitu kan. Nah, tapi apakah kemudian ini jadi? Nah, proses edukasi boleh-boleh saja kalau memberikan insentif menurut saya, tapi jangan berhenti di insentif. Insentifnya itu sebagai sebagai pancingan saja supaya orang mulai mencoba. Tapi setelah menjalankan itu, PR yang nggak dikerjakan oleh para pelaku ini adalah mengedukasi, ya kan? Edukasi dengan cara-cara itulah yang harus diinovasi. Apakah edukasi? Nggak mungkin edukasinya dengan cara diajarin harus one on one, itu terlalu mahal gitu kan. Nah, mereka harus melakukan edukasi dengan fitur-fiturnya sendiri gitu. Gimana orang balik. Jadi menurut saya yang belum berhasil dikeluarkan oleh para pelaku industri fintech ini, khususnya pembayaran digital, adalah edukasinya. Baik. Kalau kita lihat nih, sejauh ini kan digital hanya menyasar konsumer saja nih, Bang. Nah, apakah kedepannya akan menyasar ke enterprise juga? Ya, justru yang kita melihat itu nanti berhubungan sama apa yang dikerjakan oleh Gus, karena itu tadi semuanya menyasar ke konsumen, karena berpikirnya ini kan seperti ayam sama telur gitu ya, mana dulu, konsumen dulu atau merchant dulu gitu kan. Nah, sehingga konsumen sangat dimanjakan gitu, dan untuk memanjakan konsumen, akhirnya para pelaku ini menjadikan si merchant itu hanya sebagai objek, ya kan, supaya untuk memanjakan konsumen gitu. Padahal kalau menurut saya yang paling tepat adalah mengedukasi si merchant gitu kan, bahwa kebutuhan yang merchant itu senang sih dibawain konsumen yang dapat diskon, disubsidi sama ini, pasti senang-senang aja. Tapi sebenarnya bukan itu kebutuhan dia. Kebutuhan dia adalah bagaimana, contohnya mengelola cash management-nya, ya, bagaimana dia dengan pembelian kepada suppliernya. Cash management itu kan, kalau si merchant ini kan bisnisnya bukan cuma terhadap konsumen, dia terhadap konsumen iya, terhadap suppliernya iya, juga nanti terhadap layanan-layanan keuangan lainnya gitu kan. Jadi terus juga bagaimana dia mengelola inventorinya segala macam. Nah, menurut saya ini nggak pernah diadres. Nah, jadi si merchant ini selalu istilahnya dijadikan cuma objek aja. Tapi ya, hal itu terjadi mungkin karena struktur dari regulasinya sendiri ya. Struktur regulasinya kan di kita itu kalau fintech misalnya sistem pembayaran ya hanya sistem pembayaran, dia nggak boleh melakukan hal-hal yang lain. Jadi sangat sempit dan vertikalnya, ruang vertikalnya kan. Nah, itu yang mereka boleh. Jadi pada saat si pelaku fintech dalam pembayaran digital ini mau berinovasi di luar dari itu, ruang gerak mereka sudah sangat dibatasi gitu ya. Nah, cara satu-satunya adalah mereka harus berkolaborasi gitu. Nah, jadi yang menurut saya itu sih yang apakah kedepannya akan melakukan edukasi atau servisnya lebih kepada enterprise. Menurut saya yang benar harusnya ke situ, karena si enterprise lah yang secara natural ya dia kan touch point terakhir dengan si konsumen kan gitu. Nah, dia touch point atau titik pertemuan, dia yang lebih membutuhkan ya
sistem pembayaran digital kepada konsumen. So kita harus memberikan dia reasons atau alasan supaya dia mau mengedukasi konsumennya gitu. Nah untuk itu benefitnya dia apa? Kan? Itu yang harusnya dilakukan. Itu akan jauh lebih efektif menurut saya. Baik, dari beberapa pertanyaan yang sudah dijawab nih, kira-kira ya menurut Abang ya, menurut Bang Jo, kapan Indonesia siap menerapkan semua pembayaran berbasis digital seperti yang sudah diimplementasikan ke negara lain? Oke. Kalau ditanya kapan, menurut saya ya jawabannya saya nggak bisa punya prediksi. Tapi menurut saya kalau melihat run rate-nya sekarang ya, kunci utama adalah kembali ke tadi, apakah ekosistemnya sudah teredukasi secara integral ya, gitu kan? Bukan cuma konsumennya, merchant-nya juga pelaku-pelaku industri keuangan lainnya. Misalnya bahwa digital payment ini orang suka mengatakan oh fintech itu akan menggantikan fungsi bank segala macam. Enggak mungkin. Karena menurut saya fintech itu adalah complementary terhadap bank. Nah, jadi para pelaku fintech ini apakah mereka punya pola pikir berkolaborasi sama bank atau mereka berkompetisi sama bank gitu. Jadi semakin pola pikirnya adalah kompetisi ya, menurut saya akan semakin lama terjadinya gitu. Tapi kalau sudah mulai bicaranya kolaborasi, oh bagaimana menyambungkan saya kepada bank atau kepada asuransi, kepada institusi peminjaman gitu ya, pembiayaan. Nah, ini kan sebenarnya jadinya fintech itu berfungsi sebagai jembatan yang selama ini nggak bisa dilakukan oleh bank karena banyak alasan lah ya gitu yang menyebabkan mereka nggak bisa melakukan itu gitu. Nah jadi kalau prediksi saya ya mungkin dalam kelihatannya kan rejim pemerintah sekarang itu sangat driving ya, atau sangat mendrive industri pembayaran digital ini dengan misi inklusi keuangan. Jadi pemerintahnya mulai mendorong, ya kan. Nah, tinggal bagaimana regulatornya ini lebih fleksibel untuk mengakselerasi inovasi-inovasi ini, dan jangan lupa untuk menstimulasi yang namanya kolaborasi. Gitu kan. Jadi tanpa kolaborasi ini nggak akan terjadi. Bang Jo, tadi kan Bang Jo udah ngejawab nih beberapa pertanyaan. Sekarang aku pengen tahu nih, untuk Bus Indonesia ini bergerak di bidang apa, atau bisa jelaskan mungkin untuk Bus Indonesia sendiri? Ya, jadi sebenarnya Bus Indonesia itu adalah bisnis yang kita desain sebagai platform, ya, bukan produk. Ya. Jadi kita bukan fintech produk seperti pembayaran digital, ya, atau P2P lending atau para fintech lainnya. Nah, tapi kita sebagai platform. Apa bedanya platform sama produk itu? Seperti yang saya bilang tadi, platform itu kita nggak menjual produk. Nah, kita bekerja sama dengan para pemilik produk fintech tadi. Contohnya untuk pembayaran kita libatkan bank. Nah, tapi bank kita sadar mereka itu untuk masuk ke merchant, ya, merchant, apalagi merchant di kelas bawah gitu. Skill setnya mereka nggak ada, ya. Nah, mereka membutuhkan siapa? Nah, kita lah yang menciptakan sebuah platform, kita sebut platform Bus ini dengan sebenarnya underlying bisnis kita itu ada 3. Satu yaitu e-commerce. Tapi kita fokuskan e-commerce untuk melayani para merchant-merchant yang khususnya yang tidak terlayani oleh bank tadi, sehingga dia bisa membeli kepada suppliernya dengan melalui aplikasi segala macam kan. Yang kedua, kita juga data processing company, gitu, line of business kita. Jadi kita membantu mengolah data transaksi mereka, mengolah data mereka yang mereka itu nggak punya adalah record. Kan. Nah, data-data ini kemudian akan dipakai untuk menganalisa bisnis mereka sendiri, untuk mereka gunakan untuk pengembangan bisnis. Yang ketiga, line of business kita ada di
management consulting. Jadi kita memberikan penyuluhan sebenarnya yang melewati kita bikin konsep teritori, di mana setiap teritori kita tunjuk partner, setiap partner ini merekrut, kita sebutnya buspreneur, atau mereka sebenarnya adalah social entrepreneur yang mereka lah yang menjadi penyuluh kepada merchant-merchant ini. Nah, bagaimana merchant-merchant ini bisa menggunakan smartphone mereka dengan aplikasi yang kita berikan untuk melakukan improvement terhadap bisnisnya. Nah, dengan edukasi mereka, kemudian merchant bisa bertransaksi sama konsumen. Jadi justru dia yang akan mengajak konsumennya untuk pakai Boost, karena dengan itu dia punya semacam loyalty platform ya, orang-orang yang jadi dia bisa ini. Nah, untuk itu konsumennya gimana dong? Nah, kita ajak para pemilik license e-money itu untuk meng-embed e-money-nya. Jadi e-money-nya tetap milik mereka, tapi dalam aplikasi yang bisa di-embed di kita. Nah, terus si merchant-nya sendiri juga bisa ngapain itu? Dengan aplikasi ini si merchant itu bisa mengakses opsi-opsi. Biasanya dia misalnya beli barang dari supplier A atau distributor A, sekarang dia bisa lihat multiple distributor yang relevan, harganya mungkin lebih baik, atau barangnya lebih berkualitas, atau sistem pengirimannya lebih cepat, atau ya kayak gitulah. Nah, itu semuanya nggak bisa mereka lakukan sendiri tanpa diedukasi dan diadvokasi oleh si penyuluh ini. Jadi kuncinya di kita adalah kita sebut merchant centric. Tadi kan enterprise kan. Okay. Ya, ini small, ya, medium enterprise ini atau micro enterprise inilah yang menjadi target kita untuk kita berdayakan. Nah, dari situ kita percaya mereka lah yang akan bisa mengedukasi konsumennya. Karena sekecil-kecilnya warung, dia punya pelanggan tetap. Kalau satu warung, dimana kalau nggak salah di Indonesia di atas 5 juta jumlah warung ya. Kalau satu warung bisa mengedukasi 3 orang, ya berarti kita bisa mengedukasi 13 konsumen, 13 juta konsumen. Gitu loh. Jadi itu yang dilakukan oleh Boost. Oke, sekian pembahasan Tekno dengan Bang Jo tentang pembayaran digital. Saksikan program Tekno selanjutnya di YouTube channel Tech Day.